Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini Mbak Tata yang kemarin ngechat saya ya Mbak? Iya. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Tata? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak. Iya, cuman masih ada rasa-rasa yang tidak bisa dijelaskan. Makanya saya datang ke sini. Oke. Oke. Diceritakan nanti ya Mbak. Kita ini mau perkenalan dulu ya. Iya. Ya, lebih kenal gitu. Nah, Mbak Tata kesininya naik apa Mbak? Kebetulan naik motor ini. Naik motor. Iya. Oke. Mbak Tata asrama apa ngekos Mbak? Saya asrama. Asrama. Iya. Oke. Mbak Tata asrama berarti dari semester 1 atau baru-baru ini? Sudah dari semester 1 saya asrama. Wah, udah lama ya berarti. Iya, betul. Oke. Nah, Mbak Tata sebelum datang ke sesi konseling ini udah malam belum? Sudah. Sudah. Tadi kebetulan saya beli bangku nih. Iya, bangkunya banyak dan murah. Oh iya? Iya. Tapi di kantin itu, di kantin FIP yang lama, karena sebenarnya lebih murah dan lebih banyak profit gitu loh daripada FIP yang baru. Karena FIP yang baru kan nggak mahal kan berisikan dan kurang kali gitu saya. Jadi saya belinya kan FIP yang lama. Oke, harganya berapaan Mbak? Jadi branded. Tadi kebetulan saya beli bangku 13.000. Oh, 13. Iya, itu kan saya beli yang minuman tuh. Oh iya. Ini. Oke, enak ya Mbak ya? Enak sih karena meskipun dengan harga 13.000 tuh kita udah dapat banyak dan kenyang gitu loh. Dan kadang kan ada yang cuma harganya 10.000, tapi sedikit gitu. Itu 13.000 tuh udah banyak banget gitu. Oke. Lain kali saya mau coba juga deh kalau gitu. Oh iya, boleh. Nanti saya share deh yang mana lagi. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Pulan. Di sini saya akan menjadi konselor kebayanya Mbak Tata yang akan mendampingi Mbak Tata selama 20 sampai 25 menit ke depan gitu. Mbak Tata boleh manggil saya Mbak atau Pulan aja juga nggak apa-apa gitu. Di sini tugas saya itu sebagai fasilitator buat mendampingi Mbak Tata ke depannya gitu. Yang menemani Mbak Tata untuk menceritakan semua keluh kesah masalahnya gitu. Nah, sebelum itu Mbak Tata di sininya itu atas paksaan dari orang lain apa atas kemauan diri sendiri? Kemauan saya diri sendiri. Kemauan dari Mbak Tata sendiri ya. Oke. Oh ya, saya hampir lupa. Saya mau menjelaskan tentang asas-asas dalam sesi konseling ini ya Mbak. Nah, asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Mbak Tata boleh, yaitu asas yang Mbak Tata boleh menceritakan semua masalahnya itu tanpa takut masalah itu bocor kemana-mana ya Mbak. Meskipun itu oleh orang terdekatnya Mbak Tata bahkan tidak tahu gitu. Hanya Mbak Tata dan saya saja yang tahu. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Mbak Tata bisa bercerita terbuka dengan saya tanpa rasa canggung dan anggaplah saya sebagai teman Mbak Tata sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga ada asas ketersediaan dan sukarelawan. Mbak Tata menjelaskan masalahnya itu secara bersedia gitu, siap untuk menceritakan masalahnya tanpa takut dijudge gitu kan ya. Nah, terus Mbak Tata tadi udah menjelaskan kalau Mbak Tata kesini atas kemauan Mbak Tata sendiri. Itu alhamdulillah ya Mbak. Iya, karena saya udah berpikir panjang dan saya juga sudah memikirkan lagi kalau masalahnya itu udah gak bisa menang sendiri gitu loh. Oke. Nah, kita akan memiliki waktu sekitar 20 sampai 25 menit ke depan ya Mbak. Oke, nah proses kita kali ini akan berfokus pada solusi buat Mbak Tata ke depan itu gimana dan serta sedikit menggali tentang masalahnya Mbak Tata nanti itu. Jadi Mbak Tata boleh bercerita dulu, nanti saya
mengidentifikasi masalahnya Mbak Tata seperti apa. Apakah sudah paham, Mbak? Sudah. Oke. Sebelum itu izinkan saya untuk mencatat ya, Mbak. Iya. Oke. Apakah Mbak Tata sudah siap? Sudah siap ya. Oke. Silakan bisa untuk menceritakan masalahnya, Mbak. Jadi singkatnya itu saya tuh kayak masih ada rasa kecewa gitu loh, karena saya habis dikhianatin sama seseorang. Jadi saya ini kenal sama teman saya itu di bulan November kan, 2024, dan kita udah bukan selesai, emang gak ada hubungan sebenarnya, tapi kita udah kayak orang pacaran gitu loh. Kita udah asing gitu di bulan Juli kemarin karena dia ketahuan gitu. Dan sebenarnya saya tuh bukan belum cinta, Bu. Cuman saya masih kecewa gitu loh. Saya masih kecewa karena saya dibohongin. Karena saya yakin orang itu tuh beda sama yang lain gitu loh. Dan setiap sekarang kalau ada cowok yang mendeketin tuh kayak saya merasa hamba gitu loh. Karena bukan dia yang saya mau. Dan saya nggak menemukan dia yang di cowok-cowok ini gitu loh. Karena dia tuh kayak dewasa, kayak bisa ngomong saya, terus dia tuh pemikirannya tuh bener-bener luas gitu loh, nggak kayak mantan saya gitu yang kayak masih posesif gitu. Dia tuh enggak, jadi masih ada rasa kecewa gitu. Dan yang paling kecewa itu juga dia kembali ke mantannya, bukan mantannya sebenarnya. Mereka tidak ada hubungan gitu loh, cuman deket-deket aja gitu. Karena dia mungkin deketnya lebih tinggi daripada saya ya. Dan yang masih saya kecewa itu saya dibohongin dan kayak sakit banget, dan kayak membuat saya tuh nggak percaya sama laki-laki lain gitu loh. Kayak saya jadi mikir kalau laki-laki lain tuh pasti sama kayak dia, karena awalnya pun saya mengira kalau dia ini pasti setia nih, kayak dia ini kayak beda gitu, brandingnya tuh udah juga meyakinkan gitu loh. Ternyata malah kayak lain, kayak malah sama aja gitu, nggak ada bedanya sama laki-laki gitu. Aku jadi mikir kayak, aduh ternyata sama aja nih, kayak nggak ada yang bisa percaya lagi gitu. Jadi sebenarnya saya tuh nggak apa-apa dia kembali sama salahnya, tapi yang saya nggak terima tuh kayak kata-katanya selama itu kayak beda sama kenyataan gitu loh. Gitu. Oke, baik. Mbak Tata tadi masalahnya tuh kayak Mbak Tata tuh kecewa sama apa itu dalam tanda kutip kayak temennya Mbak Tata yang cowok itu kan dia udah Mbak Tata kayak udah apa itu kayak pacaran gitu kan dia, dan menyebabkan Mbak Tata tuh sempat kecewa gitu kan. Kecewa yang berkepanjangan. Oke. Dari cerita Mbak Tata tadi, Mbak Tata tuh yang paling sering itu yang kecewanya karena dibohongin ya, Mbak? Iya sih, karena dibohongin kecewa berkepanjangan sampai sekarang. Oke, kecewa berkepanjangan sampai sekarang. Iya. Oke, baik, saya sangat memahami perasaannya Mbak Tata gitu ya, Mbak. Pasti juga gak enak banget ketika di posisi itu sudah kecewa, apalagi sama cowok yang belum jadi pasangan kita gitu kan ya. Oke, saya sangat memahami perasaannya Mbak Tata. Nah, Mbak Tata boleh menceritakan sedikit kecewa karena dibohonginnya ini karena hal apa, Mbak? Ya karena mungkin dulu tuh dia tuh bilang kalau misalnya saya tuh nggak ada yang senyambung, kayak semua dia tuh nggak ada yang senyambung saya. Dia tuh juga sempat bikin saya kayak saya tuh luas gitu. Dan dia tuh waktu sama saya tuh kayak bukan jadi mantannya sih, kayak dia tuh bilang ke saya kalau sama mantannya ini kayak gak cocok gitu. Kayak misalnya pemikirannya mereka tuh beda, terus dia tuh kayak udah nggak bisa gitu loh. Terus habis bulan minggu lalu ya, itu malah saya kan mereka kan nggak balikannya bukan dari konteks pacaran, karena mereka kan cuma teman, cuma dekatnya lebih dulu dari saya. Kemarin 2 minggu lalu itu ceweknya chat saya gitu, kayak tanya ini ada hubungan apa sama ini. Terus saya kan udah selesai konversinya, saya nggak mungkin dong jawab pernah gitu. Itu nggak mungkin. Saya bilang aku udah nggak ada urusan lagi sama dia, biasa
aja, aku udah gak perlu sini kayak gitu. Dan ternyata cowok ini juga membohongi si dia gitu loh. Jadi kayak saya tuh kayak nggak terima gitu loh, kayak kecewa. Emang segampang itu ya kayak main perasaan wanita? Karena kan kita kan punya trust issue ya Mbak. Dan kalau misalnya kita dibohongin, mungkin bagi orang yang ngebohongin kita tuh rasanya kayak adalah bohong aja lah, gak bakal tahu. Tapi yang dibohongin tuh kayak sakit hati banget gitu loh. Kayak masih ada trauma-trauma dan masih ada kecewa-kecewa yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin ada dipengaruhi faktor belum apa ya, dipengaruhi faktor yang masih penasaran ini ya. Dan belum apa ya, kayak belum terselesaikan gitu loh. Secara kita juga sudah lama, udah 9 bulan. Dan kayak dia tuh sambuan utamanya saya, kayak apapun saya cerita ke dia, saya habis kenapa, pencapaian apapun saya cerita ke dia, sekecil apapun. Dan dia juga mengapresiasi, dan dia juga begitu menceritakan hari ini aku begini loh, hari ini aku begitu. Dan sekarang dia kan udah asing dengan kontak dan ditambah melihat dia sama masa lalunya kembali, yang mana dia cerita ke saya kamu seluruh gini gak cocok sama aku. Dan ternyata malah dia kembali dan dia tuh menceritakan ke masa lalunya kalau nggak cocok sama saya. Itu kan kayak laki-laki mana yang saya percaya gitu loh Mbak. Kayak udah nggak bisa percaya laki-laki manapun gitu loh. Dan malah saya berpikir kayak kamu nggak usah nikah aja ya, apa aku kayak gitu loh. Oke, dari kejadian itu sempat membuat Mbak Tata trust isu pada semua laki-laki ya Mbak. Iya. Kayak jadi nggak percaya semua sama laki-laki gara-gara si cowok itu. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir nggak semua laki-laki itu juga seperti itu kan ya Mbak. Iya. Oke, nah pas apa itu? Pas di situasi itu perasaannya Mbak Tata selain sakit hati sama kecewa itu kayak gimana Mbak? Yang pasti nangis sih, karena sebenarnya tuh Allah baik ya menjauhkan saya dari orang yang tidak tepat. Cuman masih ada rasa kecewa gitu loh, kayak istilahnya kayak ada sisa rasa yang sudah tinggal, kayak koretan gitu loh. Kayak saya belum bisa terima gitu loh. Dan kan waktu itu kan saya kan sempat maki dia karena kayak aku udah kenal kamu, benci kamu gitu ya. Dan saya juga merasa bersalah gitu loh. Dan waktu saya kembali ke Malang ini, saya waktu ada di besar-besarnya itu saya kan minta maaf ke dia. Dan saya kan juga mikir, secara kan dia kan kayak mamanya juga kan, dia kan apa kayak mamanya gitu loh. Aku juga kayak masih ada rasa khawatir kan, wajar kan. Terus aku panik kayak aku kembali ke Malang ya, maafin aku ya, saya aku punya salah. Aku di sini murni pamitan kok, aku nggak mau bahasa aku lagi, tenang aja. Aku cuma minta maaf kok gitu. Aku yang paling duluan buat minta maaf karena emang kita udah selesai gitu. Dan aku juga mikir selama ini aku berdoa untuk dijauhkan sama orang yang tidak tepat sama aku. Ternyata itu dikabulkan dan Allah menunjukkan, dan ternyata ya memang itu gak tepat buat aku. Dari memang Allah baik banget ya, cuman dalam batinku tuh masih ada rasa gak terima, masih ada rasa kecewa yang waktu itu aku sempat nangis gitu. Apalagi waktu menjelang menstruasi kan pasti perasaannya enak banget kan. Dan itu aku pasti ingat itu, dan pasti nangis juga. Kayak kok jadi ya, padahal aku juga belum punya orang juga. Mungkin dia itu sangat dewasa dan teman-teman yang lain gitu. Oke, saya sangat memahami perasaannya Mbak Tata ya pas di situasi itu. Kayak saya juga merasakan juga kayak berat banget gitu kan ya, kayak menghadapi hari-harinya gitu, apalagi udah kerja setelah dekat 9 bulan ya Mbak ya? Iya, 9 bulan. Terus tiba-tiba si cowok itu ngaku-ngaku kalau dia nggak cocok sama Mbak Tata gitu ke si ceweknya yang dulu gitu. Nah, terus kan Mbak Tata tadi juga sempat menyebutkan dari kejadian itu tuh Mbak Tata jadi trust issue gitu ya Mbak, ke laki-laki, semua laki-laki gitu kan ya. Nah, mengapa Mbak Tata kayak berpikiran kayak seperti itu? Apa karena hanya dia berperilaku seperti itu pada Mbak Tata, terus Mbak Tata mau mengeneralisasi semua laki-laki sifatnya seperti itu? Iya, karena ya emang ujung-ujungnya kita tuh cuma penasaran aja gitu. Padahal tuh secara pemikiran saya nyambung sama dia ya, dan dia bilang
ke saya kalau nggak jalan sama mantannya dan ternyata kalau udah nggak sama saya dia kalau bilang ke mantannya kayak gitu. Terus apa namanya ada cewek lagi yang dekat sama laki-laki itu ternyata, dan aku juga baru tahu kan. Kayak aku kayak nyimpulin sama laki-laki yang datang ke aku tuh sama gitu loh mbak, kayak aku cuma penasaran doang, kayak penasaran doang, terus habis itu ya wes selesai gitu. Padahal tuh kan di umur segini kan gak waktunya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak aku mikirnya, aduh, ini wes aku kayak percaya sama laki-laki, dan kayak aku berprinsip aku gak bakal kenal laki-laki, aku gak bakal pacaran laki, aku gak bakal sama cowok lagi kecuali kalau aku udah sukses. Aku jadi kayak aku sakit hati gitu loh, makanya aku bukan di ikut eventnya, ikut organisasi kayak gitu biar lupa, itu jadi biar aku nggak ada waktu space buat ngelamun, nggak ada waktu buat mikir yang bahaya aku jadi. Oke, baik Mbak Tata tadi kayak sudah sangat bagus gitu ya Mbak Tata tuh kayak nggak terpuruk dalam situasi itu dan mengikuti situasi kayak mengikuti kegiatan kayak event, terus kayak ya organisasi kayak gitu. Nah itu Mbak Tata kayak kan Mbak Tata mengikuti kegiatan itu kan ya Mbak. Nah itu walaupun hanya sebentar, itu Mbak Tata bisa melupakan kejadian itu nggak? Kayak oh ya udah aku udah ke distract di kegiatan ini, aku jadi nggak mikirin si cowok itu gitu. Sejenak lupa sih, cuman kadang kalau malam ya pasti keingat lagi kayak dulu kan mungkin karena masih ada rasa penasaran yang belum terselesaikan ya, dan dibanding fun dari mantan tuh kayak lebih sulit ini gitu loh, karena ya memang belum selesai sebenarnya, kan terpaksa kan selesainya dan dibuangin juga kan. Jadi kayak aku mikirnya misalnya aku ada kegiatan tuh aku nggak ingat hal ini, tapi kalau udah nggak ada kegiatan ya udah aku mulai stalking sosmednya lagi. Sehari 10 kali aku stalking, lihat posannya, lihat kayak belum move on gitu loh mbak, kayak masih ada perasaan kecewa yang nggak bisa dijelaskan pokoknya masih bekas banget gitu. Masih bekas banget ya Mbak. Iya. Nah Mbak Tata itu kayak scroll sosial medianya di posannya itu kayak sering banget apa jarang apa kadang-kadang apa gimana? Sering banget, masih sering. Karena aku kadang udah kayak melupakan domestik, nggak ada gunanya. Aku juga tahu terus orang siapa nggak baik. Tapi nggak tahu karena hatiku aja yang nggak bisa kompromi sama logika gitu loh. Kayak namanya perempuan ya lah, pakai hati kan mesti kan agak goblok gitu ya. Iya. Itu pasti aku udah kayak nyata apa sih stalking udah nggak mungkin juga, udah selesai ya harus nggak coba mereka, aku semakin ilfil aku itu. Tapi hatiku tuh tetap kayak pengen stalking, kayak pengen tahu gitu loh, kan ya manusiawi ya, belum bisa lupa kan. Berapa bulan sih? Agustus September 3 bulan ya. 3 bulan waktu yang aku butuhkan ini belum selesai sama dia, kayak belum bisa lupa dalam 3 bulan ini. Nah, 3 bulan kan sangat lama ya. 3 bulan kan 12 minggu ya. Iya. Kok belum bisa lupa, padahal kita cuma 9 bulan tok gitu loh. Mungkin masih relapse ya, kayak masih ada perasaan gak terima, masih ada perasaan ganjel gitu. Dari perasaan kecewanya Mbak Tata tadi dari skala 1 sampai 10 di mana 1 itu kecewa berat paling berat toh, terus yang ke 10 itu kecewa berat toh, yang ke 1 itu udah plong, udah biasa aja, udah nggak memikirkan lagi. Nah posisi Mbak Tata itu sekarang ada di mana? 7. Oke, kenapa 7 Mbak? Karena masih dibilang masih belum bisa lupa, pasti belum bisa lupa, dan pasti kecewa banget itu pasti, dan masih ada perasaan nggak terima itu yang saya maksudnya kayak bercerita gitu loh mbak, nggak bercerita ke teman-teman gitu loh. Udah jelas ya teman-teman, cuma teman-teman terdekat itu nggak terima, dan masih ada rasa kayak nggak dijelaskan, kayak itu ingat tuh kadang saya nangis terus kayak itulah perempuan yang patah hati gitu. Oke, itu ya Mbak masih sering nangis juga di pengajian. Oke, kan tadi Mbak Tata sempat kayak mengikuti event, organisasi gitu, itu bisa sempat melupakan
melupakan dikit, meskipun nggak terlalu harus melupakan apa itu, nggak terlalu bisa mandul banget gitu kan ya. Nah, dengan batasan mengikuti hal kayak gitu, apa setidaknya itu efektif buat melupakan si cowok itu? Efektif. Karena dengan mengikuti kegiatan saya jadi bisa sibuk, jadi bisa fokus sama diri saya sendiri, kayak olahraga gitu, terus upgrade diri, semakin dekat sama Tuhan juga. Saya secara tidak langsung saya juga sudah apa ya, kayak menerima takdir gitu loh. Kan awalnya emang kaget kan, nggak terima coba, dan emang sekarang masih relax ya, cuman adalah perasaan kayak sedikit, cuman udah lumayan teratasi karena saya juga sudah mulai sadar kalau cowok itu emang nggak baik. Oke, meskipun ada rasa denial dikit ya Mbak, tapi Mbak Tata udah sadar kalau si cowok itu nggak baik buat Mbak Tata. Nah, butuh berapa lama Mbak Tata bisa kayak apa itu menyadari semua itu? Saya butuh waktu berapa ya? Mungkin ya 3 bulan ini. 3 bulan ini. Oke, lumayan lama ya Mbak kalau ya dihitung-hitung gitu. Ya. Oke, sudah bagus tadi kayak apa itu buat apa itu solusinya dari Mbak Tata dengan mengikuti kegiatan atau event-event itu ya Mbak. Namun perlu ditingkatkan lagi agar Mbak Tata itu bisa melupakan si cowok itu dengan apa itu, bisa maksudnya dengan rasa kecewa dari Mbak Tata ini bisa hilang gitu ya Mbak kepada si cowok itu. Nah, ini kan waktunya udah hampir habis ya kan ya Mbak. Nah, saya mau memberi penugasan buat Mbak Tata gitu. Nah, jadi ini penugasannya. Ketika si rasa sakit, si kecewanya itu datang gitu, misalnya ini Mbak Tata ini kecewanya itu kan ya. Nah, di situasi apa aja sih si kecewanya ini muncul? Nah, lalu kalau Mbak Tata menghadapi si kecewa ini itu nangis, terus terpuruk dan nggak bisa ngapa-ngapain, artinya Mbak Tata si kecewa ini menang, Mbak Tata kalah. Namun kalau Mbak Tata bisa melakukan hal yang lebih positif, terus kayak melakukan hal-hal baru yang menurut Mbak Tata itu bisa buat senang dan sehingga bisa mengalahkan si kecewa ini, Mbak Tata menang. Namanya itu table win. Jadi table win ini kayak Mbak Tata berperang lah sama si kecewa ini gitu Mbak. Nah, apakah Mbak Tata paham? Bisa. Oke, penugasannya itu kayak kan seminggu itu totalnya 7 hari kan ya Mbak, 7 hari. Mbak Tata bisa tuh setiap harinya tuh buat si rasa kecewa ini datang lagi nggak ya? Kalau datang, Mbak Tata coba antisipasi. Kira-kira apa sih hal yang harus Mbak Tata lakuin biar si kecewa ini tuh nggak terus tumbuh, nggak terus kayak tetap gitu kan ya Mbak, bisa mengurang gitu kan ya Mbak. Nah, apakah Mbak Tata dari tugas ini paham? Bisa kan? Oke, nanti kalau semisal belum paham bisa ngechat saya lagi atau berdiskusi sama saya lagi ya Mbak. Oke, izinkan saya memberi kesimpulan apa itu dari permasalahannya Mbak Tata tadi. Mbak Tata itu sempat mengalami kecewa ya Mbak sama cowok itu, terus dari kecewa itu Mbak Tata tuh bisa bangkit lagi dengan melakukan dan mengikuti event terus atau kegiatan organisasi, sehingga rasa kecewa itu makin lama mulai memudar. Baik, bagaimana perasaannya Mbak Tata pada saat sudah melakukan sesi konseling ini? Lumayan lega karena saya sedikit terbantu dengan apalagi Mbak Sultan dengan kalau misalnya
ini saya harus membuat lebih, dimana saya bisa mengalahkan rasa kecewa ini. Saya lebih fokus sama diri saya sendiri, sama anak-anak semuanya. Saya tidak bisa buka kerjaan saya, tidak bisa semangat untuk bangkit, untuk on, untuk membuang hal-hal kecewa yang mungkin menggerogoti hati saya. Bagus ya Mbak. Oke, sekian apa itu sesi coaching pada kita pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan saya dari 20 menit ke depan, 20 menit ke belakang ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya.